Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat menghasilkan profit. Nah, ada 4 jenis rasio. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang kedua yaitu net profit margin, yang ketiga adalah ROI atau return on investment, dan yang keempat adalah ROE atau return on equity. Baik, langsung memasuki rasio yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan terhadap penjualan bersih. Nah, angka-angka ini didapatkan dari laporan laba rugi. Gross profit margin untuk tahun 2001 adalah 4.614.040.000 rupiah. Nah, angka ini didapatkan dari penjualan bersih tahun 2001. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan 3.100.000.000. Nah, sebenarnya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan ini bisa juga disebut sebagai laba kotor. Nah, sama saja. Laba kotor dibagi penjualan bersih, akhirnya seperti itu. Nah, hasilnya adalah 0,3281 atau bisa juga ditulis dalam bentuk persen 32,81%. Gross profit margin untuk tahun 2000X2 yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Angka-angkanya juga didapatkan dari laporan laba rugi. Ya, ini 4.950.080.000 rupiah. Dikurangi harga pokok penjualannya 3.323.200.000 rupiah. Dibagi dengan penjualan bersihnya. Hasilnya adalah 0,3287 atau 32,87%. Nah, semakin besar nilai dari gross profit margin ini, maka semakin baik perusahaan tersebut. Jadi, angka gross profit margin ini semakin besar semakin baik. Kemudian, saya akan lanjutkan ke rasio yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin didapatkan dari laba bersih setelah pajak atau EAT. Earning after taxes dibagi penjualan bersih. Angka ini kita dapatkan dari laporan laba rugi. Ya, ini EAT-nya atau laba setelah pajak 245.520.000 rupiah dibagi dengan penjualan bersihnya 4.614.040.000 rupiah. Hasilnya adalah 0,0532 atau 5,32%. Kemudian untuk net profit margin di tahun 2000X2 rumusnya sama yaitu EAT dibagi penjualan bersih 249.240.000 rupiah dibagi penjualan bersihnya 4.950.080.000 rupiah. Hasilnya adalah 0,0504 atau 5,04%. Semakin besar angka net profit margin, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Rasio yang selanjutnya yaitu return on investment atau bisa juga disebut dengan earning power. Nah, rumus ROI atau return on investment adalah EAT dibagi total aset. EAT-nya untuk tahun 2001 yaitu 245.520.000 rupiah. Ya, dimasukkan di rumus dibagi dengan total asetnya. Nah, total aset ini didapatkan dari neraca. Nah, total aset 3.900.000.000 sekian, ya.
Hasilnya adalah 0,063 atau 6,3%. Kemudian ROI untuk 2000x2. ROI untuk 2000x2 ya EAT-nya adalah Rp249.240.000 dibagi dengan total asetnya. Total aset untuk 2000x2 adalah 4.030.000.000. Hasilnya adalah 0,062 atau 6,2%. Semakin tinggi nilai ROI ini, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Nah, rumus ROI itu juga bisa dengan menggunakan rumus ini, dengan pendekatan DuPont, yaitu net profit margin dikali total asset turnover. Angka ini didapatkan dari rasio sebelumnya. Ini rasio di profitabilitas, sedangkan yang ini adalah rasio di rasio aktivitas ya. Untuk tahun 2001 hasilnya sama dengan rumus yang di atas atau yang di bawah, yaitu 6,3%. Untuk tahun 2000x2 juga sama, 6,2%. Rasio yang terakhir dari rasio profitabilitas yaitu ROE atau Return on Equity. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi dengan jumlah equity. Nah, angka ini didapatkan dari laporan laba rugi, ya EAT-nya 245.520.000 untuk 2000x1. Kemudian yang tahun 2000x2 adalah 249.240.000. Kemudian untuk jumlah equity-nya didapatkan dari neraca Rp2.155.120.000 untuk tahun 2000x1. Sedangkan untuk tahun 2000x2 adalah Rp2.227.040.000. Hasilnya ROE untuk tahun 2000x1 adalah 11,39% dan untuk tahun 2000x2 adalah 11,19%. Nah, rasio ini semakin besar angkanya, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis tren, common size, dan indeks. Tapi akan saya buat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.